Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Biologi kelas 4B yang beranggotakan Yasinta Listiani, Ika Yulianingsih, Wanda Salsabila, Rasya Zafira, dan Anissa Meita. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Disimak baik-baik ya. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari molekul-molekul karbon, hidrogen, dan oksigen sehingga dinamakan karbohidrat. Ada beberapa makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, contohnya ubi jalar, nasi, jagung, singkong, dan pisang. Organ yang berperan dalam proses pencernaan karbohidrat yaitu mulut, lambung, usus halus, hati, dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Dan enzim yang berperan pada proses pencernaan karbohidrat yaitu enzim ptialin mengubah amilo menjadi maltosa. Enzim amilase mengubah amilo menjadi maltosa dan glukosa. Enzim maltase mengubah maltosa jadi glukosa. Enzim laktase mengubah laktosa jadi glukosa dan galaktosa. Enzim sukrosa mengubah sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Juga enzim disakharase mengubah disakarida jadi monosakarida. Siklus pencernaan karbohidrat. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara menguraikan senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Mekanismenya, ketika makanan dikunyah dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim ptyalin yang akan menghidrolisis pati menjadi glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi oleh lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari siklus ini yaitu senyawa-senyawa gula dalam bentuk glukosa, fruktosa, manosa, dan monosakarida. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa ke hati oleh darah. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Makanan yang mengandung protein tinggi ada pada jenis makanan hewani dan nabati. Pada jenis makanan hewani yang mengandung protein tinggi yaitu seperti pada telur, daging, susu, serta makanan laut atau seafood seperti udang. Sedangkan pada jenis makanan nabati yang mengandung protein tinggi yaitu brokoli, gandum, biji-bijian, kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang tanah, buncis, serta tahu dan tempe. Selanjutnya, organ dan enzim yang berperan dalam pencernaan protein, yaitu enzim protase. Enzim protase merupakan enzim pencernaan yang berperan untuk mengubah protein di dalam makanan menjadi asam amino. Enzim ini dihasilkan di lambung, pankreas, serta usus halus. Ada sejumlah jenis enzim protase, yaitu pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Selanjutnya, siklus pencernaan protein. Dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa enzim. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino diabsorpsi melalui dinding usus halus ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan dan yang lain mengalami proses pelepasan gugus amin di hati atau disebut juga dengan deaminase protein. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen
nitrogen akan dibuang bersama air seni dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak dibagi menjadi dua macam, yaitu lemak yang baik untuk kesehatan dan lemak yang buruk untuk kesehatan. Makanan berlemak yang baik untuk kesehatan adalah yang mengandung lemak tak jenuh. Contohnya seperti ikan, kacang, minyak zaitun. Sementara makanan berlemak yang buruk untuk kesehatan adalah yang mengandung lemak jenuh. Lalu, apa saja organ dan enzim yang berperan dalam proses pencernaan lemak? Organ tersebut terjadi di pankreas yang menghasilkan enzim lipase. Enzim ini bertugas untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang terjadi di lambung. Lalu, siklus dari proses pencernaan lemak yaitu dimulai saat makanan masuk ke dalam mulut. Saat mengunyah, gigi akan menggiling makanan dan memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu, kelenjar pada lidah akan menghasilkan enzim lipase atau enzim yang memecah lemak, di mana enzim tersebut dan air liur akan melumatkan makanan agar lebih mudah ditelan. Makanan yang telah lumat kemudian melewati kerongkongan di mana terdapat gerakan meremas, yaitu otot-otot kerongkongan bergerak terus untuk mendorong makanan sampai masuk ke dalam lambung. Lapisan lambung akan menghasilkan asam dan enzim lipase untuk memecah lemak secara kimiawi. Otot-otot dinding lambung akan bekerja mencampur segala makanan. Hal ini dilakukan agar lemak dapat dipecah menjadi bagian yang jauh lebih halus dan dapat dicerna di usus. Pencernaan dengan enzim dari rongga mulut dan lambung ini tidak dominan, hanya 10% dari seluruh pencernaan yang akan terjadi dan kurang berpengaruh terhadap pencernaan lemak itu sendiri. Perut kita membutuhkan waktu lebih lama untuk mencerna lemak daripada karbohidrat atau protein, sehingga makanan tinggi lemak dapat membuat kita merasa lebih cepat kenyang. Semakin lama berada di dalam perut, maka semakin banyak pula asam lambung yang dihasilkan untuk membantu mencerna makanan tinggi lemak tersebut. Nah teman-teman, cukup sekian penjelasan kami mengenai sistem pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak. Semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.